Bab 045. Bagaimana mungkin ada cowok setampan itu? Gumamnya mengintip dari balik mukena. Kamu ini. Ayo ke masjid. Kita harus dapat bagian depan. Dia ditarik temannya. Sedang itu, Gaza diajak ke bagian tempat laki-laki. Hilmi mengajaknya berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki masjid. Wudunya yang tidak sempurna dan asal membuat Gaza diam memperhatikan Hilmi berwudu. Dari mulai membasuh tangan hingga kaki. Pandangan Gaza juga memperhatikan santri yang masuk dan berwudu. Melihat beberapa kali dia baru maju dan menyalakan keran. Di belakang, Hilmi memperhatikan cara Gaza berwudu dan tersenyum. Gerakan yang kaku dan masih ada yang salah. Setelah selesai mereka memasuki masjid. Ketenangan Gaza rasakan kala kakinya menginjak masjid. Dia menatap sekitar. Banyak santri yang sudah duduk dengan rapi, beberapa banyak yang memegang Al-Qur'annya. Pengajian itu belum mulai. Beberapa dari mereka banyak yang membaca Al-Qur'an. Beberapa ada yang melaksanakan sholat. Gaza melirik jam. Sholat apa jam segini? Ini pukul 4:30 sore. Dia menoleh kala Hilmi juga sholat di sebelahnya. Gaza memilih duduk dan melihat ke belakang. Ada tirai pembatas. Mas, suatu saat nanti kita sholat jamaah bareng ya. Mas pakai baju koko gak? Gaza menatap baju yang dia pakai dan menatap lagi baju para santri. Dia memegang kausnya sesaat. Koko. Galan. Logat ke markas. Bocil cerewet. Mas, pulang gak abis maghrib? Sanum masak yang enak banget spesial buat kamu. Dua pesan masuk itu membuat Gaza diam sesaat. Dia melirik waktu yang menunjukkan pukul 6 sore. 24. Pengajian baru saja selesai. Dan pada akhirnya Gaza mengikuti hingga selesai. Niat ingin pergi di awal pengajian tapi hatinya meminta bertahan. Gaza merasakan ketenangan dan ketentraman yang selama ini tidak dia temui selama berada di sana dan mendengar isi kajian sore dari salah seorang ustadz yang mengajar di pesantren. Kini dia sudah berada di atas motornya depan musyalah. Ustadz Hilmi memang tidak berbicara apapun terutama yang mengarah pada mengajarkannya harus seperti ini dan itu. Hanya saja apa yang Gaza lihat sore ini membuat hatinya sedikit terketuk. Otaknya mulai berpikir dan dia mendapatkan banyak hal baru yang belum pernah dia temui. Yaitu lingkungan yang dikelilingi oleh orang yang sama-sama tengah menambah pemahaman mereka tentang agama dan lingkungan yang diisi oleh orang-orang yang terus berusaha mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta. Dia membandingkan apa yang dia lihat dengan apa yang selama ini dia temui dan ada di sekelilingnya. Sangat berbeda jauh. Ting. Bocil cerewet. Send a picture. Gaza menatap foto makanan yang tersaji di meja makan. Dia menarik sedikit kedua sudut bibirnya dan membalas. Anda. Ya gue balik. Bocil cerewet. Baik pangkat-pangkat. Sanum tunggu ya mas. Hati-hati di jalan. Jangan kebutan dan jangan terluka Zaujil. Anda. Ya cil. Gaza buru-buru menyimpan ponsel dan memakai helmnya. Pandangannya terhenti pada Ustadz Hilmi yang berdiri di depan musala dan tersenyum dan mengangguk. Gaza menatap sesaat lalu memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang di jalanan raya. Butuh waktu 30 menit untuk tiba di apartemen. Langkahnya sedikit terburu berjalan menuju apartemennya. Gaza memasukkan sandi dan membuka pintu. Malam Mas Gaza. Sanum berdiri di depannya dengan senyuman manis. Dia memakai setelan baju tidur berwarna navy. Gaza diam sesaat lalu mengangguk. Malam. Sanum cemberut. Gitu aja.
Terus. Gak semangat banget. Sanum kan semangat. Biasa aja. Gaza melepas sepatunya dan masuk. Dia menarik sedikit kedua sudut bibirnya sedang Sanum mengekor di belakang. Mas. Mau mandi dulu apa makan langsung? Kamu sudah sholat? 25. Belum. Mas mau sholat? Gak iya. Tanyanya lesu. Ya gak. Gak mau sholat dulu mas. Langsung makan. Gue ke kamar dulu. Sanum bantu sesuatu. Gak. Lo di luar. Sanum ikut masuk aja ya. Gaza yang sudah di depan pintu kamar berbalik badan dan menatap Sanum. Gak. Lo baru boleh masuk abis makan. Kenapa gitu? Ini kan kamar Sanum juga, protesnya. Serah gue lah. Sanum menekuk wajahnya, pintu kemudian ditutup lalu dikunci Gaza. Keningnya mengernyit. Kenapa pakai ditutup segala? Mas kenapa sih dikunci? Sanum belum salim. Cek serah gue cil. Apartemen milik gue. Teriaknya dari dalam. Gaza lalu menempelkan telinganya ke belakang pintu. Setelah langkah Sanum terdengar menjauh dia melangkah ke kamar mandi dan berdiri di depan kran. Gaza menyingsikan lengan baju dan menaikkan bawah celananya sedikit. Kran dinyalakan. Ia menatap air yang jatuh ke ubin. Gaza mengulurkan tangan dan mengikuti cara Hilmi berwudu tadi dengan bertahap. Sedikit lama hingga selesai. Usai wudu, di kamar pandangannya terhenti pada baju koko yang masih dipajang di dinding. Ia menatap lama pakaian tersebut dan mengambilnya. Pandangan Gaza melihat ke arah pintu dulu sebelum mengganti pakaiannya dengan koko dan sarung. Kemudian dia berdiri di depan cermin dan termangu menatap pantulan dirinya. Sosok yang sama dengan pakaian berbeda terlihat di depannya. Baju koko berwarna putih dan sarung model kekinian, sedang sedikit rambut bagian depannya sedikit basah, wajahnya segar akan air wudhu. Rasa nyaman menyelinap. Tok tok tok. Ketukan itu membuatnya menoleh. Mas sudah. Makan yuk. Entar. Pandangannya mencari sajadah miliknya yang Sanum beli. Gaza buru-buru menggelar sajadah dan melaksanakan sholat dengan cepat. Usia salam dia mengusap wajah ke tangan dan berdiri. Dengan kilat Gaza cepat ganti baju dan menaruh lagi koko dan sarungnya di tempat semula. 26. Dia mengeringkan wajahnya yang masih kena wudhu dan mengacak rambutnya. Setelah terlihat seperti tadi, Gaza baru membuka pintu. Mas kamu laman banget di dalam. Ayo makan. Gaza berjalan dahulu dan melangkah ke meja makan. Kamu abis ngapain? Kepo. Mas aneh banget. Biasanya pintunya gak dikunci deh. Sanum memperhatikan Gaza yang kini menghentikan langkah. Nih. Tangan cowok itu terulur. Dua alis Sanum tertaut. Gimana mas? Cek katanya belum salim. Oh iya. Sanum buru-buru mengambil tangan Gaza dan mengecupnya. Gaza menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Dia mendekatkan wajah dan memberikan kecupan lama di dahi Sanum. Sanum mendongak dengan senyuman malu. Sekarang Mas Gaza gak gengsi lagi cium kening Sanum. Gaza berdehem dan menjauhkan wajahnya. Lo yang minta, ujarnya berbalik duduk di kursi meja makan. Mas yang mau. Cek enggak. Sanum tertawa. Dia menyusul duduk dan mengambil nasi dan lauk ke piring Gaza. Menggeser piring buah dan juga segelas air. Makan buah dulu mas. Tangan gue pegal bawa motor. Gaza memijat tangannya sesaat. Terus gimana mas? Ya suapinlah. Sanum memiringkan kepalanya sedikit. Beneran pegal tangannya.
Mas kan ketua geng motor. Suka motoran? Dia tersenyum simpul. Oke. Gue sendiri. Gaza mengambil garpu dan mengambil satu potongan mangga. Sanum tertawa dan menahan tangan Gaza. Sanum senang kalau Mas bilang terang-terangan mau minta suapin. Pakai bilang tangan pegal. Bohong banget. Emang pegal. Sanum menyodorkan sepotong mangga ke depan mulut Gaza. Baiklah. Mas. Gaza memakan potongan tersebut. Dia menggigit pipi bagian dalamnya dan memperhatikan arah lain. Mas. Gaza menatap mata istrinya. Sanum tersenyum manis. Sebelah alisnya naik. Apa? 27. Mangganya manis gak? Ya. Sama. Mas juga manis banget di mata Sanum. Gaza terbatuk. Dia mengambil air dan meneguknya. Sanum mengedipkan matanya. Mulai centil lagi. Sanum jujur. Apalagi sejak tadi kamu pagi merajuk karena hoodie itu. Siapa yang merajuk? Kamu. Gak. Masa. Cek. Diam Cil. Pokoknya Mas kalau merajuk lucu banget. Sanum kan makin sayang. Wajah Gaza memerah. Sanum sangat terang-terangan sekali menggodanya. Dia berdehem dan mengambil alis sendok di tangan Sanum lalu menyumpal mulut gadis itu dengan mangga. Cek. Malkan. Sanum mengunyah mangga tersebut. Matanya menyipit tersenyum. Pipinya mengembung karena mulutnya penuh. Satu tangan Sanum naik ke meja memamerkan tanda saranghe dengan ibu jari dan telunjuknya. Jantung Gaza berdebar cepat. Dia menelan selaiva. Sial. Bocil ge manis banget. Ana uhibu kafilah, Mas Gaza, ujar Sanum setelah mangganya ditelan semua. Mas tahu artinya. Apa? Aku mencintaimu karena Allah Mas Gaza, ungkapnya semangat. Gaza tersenyum. Tersadar ia menetralkan ekspresi dan mengambil sendok. Melahap makan malamnya. Tangan Sanum terulur mengacak rambut atas Gaza. Gaza terpaku dan mendongak. Rambutnya yang diacak Sanum, tapi jantungnya yang menggila. Apalagi senyuman itu teramat manis untuknya. Gaza berdehem dan berusaha terlihat santai walaupun hatinya ketar-ketir. Mas Gaza tahu gak? Sanum menurunkan lagi tangannya dan juga mulai makan. Gak. Sanum bahagia. Karena berada di sisi Mas Gaza. 28. Gaza menelan makanannya. Sederhana tapi kehadiran Mas seberarti itu buat Sanum. Gaza menatap dalam. Tangannya terulur menggenggam tangan Sanum di atas meja makan. Mulai besok jangan terima kalau ada yang nitip sesuatu untuk gue. Mas gak mau terima. Buat apa? Gue udah punya lo. Sanum merngulum senyum dan mengangguk malu. Sanum punya Mas Gaza, gumamnya mengangguk Agi. Hatinya berdebar senang akan pernyataan itu. Sanum punya Mas Oeyan, lagi dia ulang dengan suara nyaris pelan. Tatapannya tertuju pada tangan Gaza yang mengusap punggung tangannya. Gaza menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Gaza mengisap rokoknya dan menghembuskan asapnya ke udara. Bibirnya melengkungkan senyuman tipis. Di matanya terbayang wajah Sanum tadi. Gue baru sekali ini lihat bos senyum-senyum sendiri. Theo berbisik. Anak-anak Aksio Zages memperhatikan tingkah bos mereka. Biasanya wajahnya flat, bisik yang lain. Kayak lagi jatuh cinta, tambah Lukas. Gaza. Jatuh cinta sama siapa? Bagas jadi kepo juga. Galan N memperhatikan, dia tersenyum dan geleng-geleng kepala. Sepertinya temannya itu berada di tahap bucin. Azan.
Gema suara azan Isya membuat Din langsung berdiri. Anak-anak Aksyo mendongak. Kini sudah pandangan biasa saat Din langsung ke masjid begitu azan. Gaza menoleh. Dia memperhatikan Din yang kini beranjak keluar markas. Matanya menyipit. Dia perhatikan hingga Din pergi dengan motor besarnya. Begitu motor Din berlalu pergi. Motor Arfan masuk dan parkir di depan markas. Cowok itu tidak sendiri tapi bersama Selin. Gue jadi gak percaya kalau mereka cuman temen, ucap anak Aksyo yang lain. Sering bareng sama si Selin. Pandangan anak-anak Aksyo Zages beralih ke depan. Selin baru saja turun dari motor dan menyerahkan helm pada Arfan. Gadis itu terlihat cantik dengan ut putih mukanya. Galan memperhatikan dalam diam. Van, ini beneran gak apa-apa gue ikut masuk. Gak apa-apa lagi. Gue juga ambil jaket bentar. Selin menatap ragu ke dalam markas. Banyak anak Aksyo Zages memperhatikan mereka. Pandangannya bertemu dengan Galan. Selin menunduk salah tingkah dan kembali fokus saja pada Arfan. Cowok itu melepas helm dan menyugar rambutnya. Baru kemudian turun, ayo Sel. Selin mengangguk. Dia ikuti langkah Arfan masuk ke dalam markas. Dia mengucapkan salam dan 29. Tersenyum canggung pada mereka. Selin. Sapa Theo. Hai Theo. Abis ngedet Van. Lukas menyeringai. Menatap keduanya menggoda. Enggak. Kebetulan ketemu. Kebetulan yang disengaja maksudnya. Goda yang lain. Arfan merotasikan bola matanya. Gak percaya. Gue ketemu Selin. Ya udah tebengin pulang. Arfan benar, Selin mengangguk mantap. Mereka tersenyum menggoda. Tidak percaya. Arfan mengedikkan bahu. Sel, duduk dulu di sofa. Samping Galan. Gue ambil jaket di atas dulu. Pandangan Selin langsung pada Galan yang duduk di sofa panjang. Sedang di sofa tunggal ada Gaza yang tengah merokok. Dia mengangguk dan berjalan tahu, jantungnya berdetak cepat. Selin duduk di samping Galan berjarak 1 orang. Dia memainkan tangannya di atas paha dan menetap depan. Ia mengulung bibir bawahnya karena mereka sebelahan. Meja itu sedikit kotor dipenuhi berbagai minuman dan makanan. Kakinya mengetuk lantai pelan. Sungguh suasana ini begitu canggung karena tidak ada yang bisa diajak bicara. Selin hanya dekat dengan Arfan lalu Din. Tapi Kafwok itu malah tidak terlihat. Ekor matanya melirik samping begitu Galan beranjak pergi. Selin sedikit kecewa. Apa mungkin Galan tidak nyaman karena di sebelahnya? Dia perhatikan punggung lebar Galan yang menjauh dan beranjak ke ruangan lain. Selin menghela napas dan memperhatikan saja anak Aksyo yang mabar. Pandangan menatap sekitar. Markas ini cukup luas dan terdiri 2 lantai. Persis seperti rumah. Ada beberapa ruangan, ada sofa dan furnitur lainnya. Hanya saja ini markas. Dalam pandangannya dia juga melihat beberapa pintu seperti kamar atau ruangan lain. Selin tidak terlalu tahu pasti. Tapi yang jelas ruangan tempatnya berada saat ini sangat luas dan menampung banyak anak Aksyo Zages. Sebuah minum kaleng yang diletakkan di meja depannya membuat Selin mendongak. Matanya berpadu pandang dengan Galan, sesaat. Minum. Hanya itu. Kemudian Galan berjalan ke arah tangga lantai 2. Selin terpaku. Dia menatap minuman kaleng itu. Senyumnya terlukis. Dia mengambil minuman tersebut dan menggenggamnya erat. Sel, ayo. Arfan sudah datang. Selin menoleh dan langsung berdiri.
Nih lo pakai. Arfan menyerahkan jaket Axio Zages padanya. Sedang cowok itu hanya memakai kaos seperti tadi. Terus lo gimana? 30. Aman. Pakai aja. Lo dingin kan? Emang gue bilang dingin. Gue lihat kali lo usap lengan di belakang gue. Selin nyengir. Peka banget lo Van. Tapi beneran nih gue yang makek. Lo masuk angin jangan salahin gue ya. Enggak.